Halo, selamat datang kembali. Di tengah semua kesibukan dan kemerihan Natal, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin satu kata ini? Penyembahan. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan coba kupas makna sejati di balik sebuah undangan yang paling dasar. Datang dan sembahlah Sang Raja. Kita semua pasti familiar banget kan sama lirik lagu yang indah ini. Tapi coba deh kita renungkan, ini tuh bukan sekedar lagu. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah undangan yang abadi, yang ngajak kita ke inti dari semuanya. Pertanyaannya, undangan seperti apa sih ini sebenarnya? Yuk, kita selami lebih dalam. Oke, jadi perjalanan penyembahan kita itu selalu berawal dari satu titik ini, sebuah undangan. Jadi sebelum kita melakukan apapun, penting banget buat kita sadar kalau Tuhanlah yang lebih dulu berinisiatif manggil kita secara pribadi. Dan ini loh sebuah kebenaran yang melegakan banget. Artinya, penyembahan itu bukan kewajiban berat yang harus kita penuhi, bukan. Penyembahan itu adalah respons kita, jawaban kita atas panggilannya yang penuh kasih. Jadi langkah pertamanya bukan soal usaha kita, tapi soal kesediaan kita untuk bilang iya atas undangannya untuk datang. Dan coba deh kita lihat betapa indahnya undangan ini. Ini bukan panggilan buat mereka yang udah sempurna, yang udah kuat. Justru sebaliknya, ini buat kita yang merasa lelah, yang merasa punya banyak beban. Dan janji di baliknya, itu bukan tuntutan baru, tapi kelegaan. Ini undangan buat kita menemukan istirahat yang sejati di hadiratnya. Lalu gimana cara kita menjawab undangan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita diundang buat datang dengan hati yang apa adanya, terbuka, nggak usah pakai topeng. Kedua, ini butuh kesadaran. Kita memilih untuk sejenak melepaskan genggaman kita dari semua kekhawatiran dan kesibukan dunia. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Kita menjadikan pertemuan dengan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Oke, setelah kita paham soal undangan untuk datang, pertanyaan selanjutnya adalah, kita datang kepada siapa? Kita nggak datang cuma untuk sebuah ritual kosong kan? Kita datang untuk menyembah seorang raja. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia pergeseran perspektif yang penting banget. Kisah Natal seringkali bikin kita nyaman dengan gambaran bayi Yesus yang lembut di palungan. Itu memang indah, tapi itu baru awalnya. Bayi itu adalah raja alam semesta yang berdaulat, yang layak menerima semua hormat dan kemuliaan kita. Wah, ayat dari kitab Wahyu ini benar-benar dahsyat banget ya, menggambarkan siapa raja yang kita sembah. Penyembahan kita itu bukan ditujukan pada figur yang lemah, tapi pada anak domba yang udah menang, yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, apa sih artinya mengaku Yesus sebagai raja? Ini ternyata jauh lebih dari sekedar pengakuan di mulut loh. Ini menyangkut 3 komitmen yang dalam. Pertama, menghormati Dia sebagai Tuhan atas setiap aspek hidup kita. Kedua, secara sadar menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangannya. Dan ketiga, membuktikan penyerahan itu dengan hidup taat pada firman-Nya. Kalau kita butuh contoh nyata tentang penyembahan sejati, kisah orang Majus ini luar biasa banget. Coba bayangkan, perjalanan mereka yang jauh dan sulit itu bukan didasari oleh rasa penasaran, tapi oleh satu tujuan yang murni. Dan ini bedanya jelas banget. Tujuan mereka bukan sekadar melihat seorang bayi istimewa. Mereka bukan turis rohani. Tujuan mereka jauh lebih dalam. Mereka datang untuk menyembah. Mereka bawa persembahan terbaik mereka, dan mereka sujud, sebuah gestur penyerahan diri total kepada Sang Raja yang baru lahir. Kita sudah bahas undangan dan siapa yang kita sembah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan bagaimana. Karena ternyata bagi Tuhan, sikap hati kita saat menyembah itu jauh lebih penting daripada tindakan luarnya. Ini konsep yang bisa mengubah cara pandang kita loh. Tuhan itu nggak sedang mencari penampilan penyembahan yang sempurna. Dia mencari sesuatu yang jauh lebih langka dan berharga, yaitu penyembah yang sejati, yang hatinya jujur dan tulus di hadapannya. Di sini kita dapat definisinya langsung dari Yesus sendiri. Penyembahan yang dicari Bapa adalah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa sih? Artinya otentik, lahir dari kedalaman hati kita, dan selaras dengan siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi, bukan sekadar rutinitas mingguan. Terus, gimana kita bisa mempraktekkan ini? Pertama, dengan selalu memeriksa hati kita dan memastikan ketulusan saat menyembah. Kedua, dengan melampaui ritual dan lagu, kita sadar bahwa itu semua cuma sarana, bukan tujuan akhirnya. Dan ketiga, ini yang paling menantang, kita mengundang penyembahan untuk melingkupi seluruh hidup kita. Pekerjaan, keluarga, semua keputusan kita menjadi persembahan bagi Tuhan.
Kalau penyembahan sejati adalah respons kita kepada Tuhan, lalu apa yang kita dapat sebagai hasilnya? Apa yang kita alami kalau kita melakukannya dengan benar? Jawabannya adalah sesuatu yang kita semua cari, yaitu sukacita sejati. Ini janji yang luar biasa ya. Sukacita yang dimaksud di sini itu bukan kebahagiaan sesaat yang bergantung pada keadaan. Bukan, ini adalah sukacita yang dalam dan gak tergoyahkan, yang sumbernya cuma satu, hadirat Tuhan itu sendiri. Mazmur ini menunjukkan dengan jelas banget hubungan langsung antara hadirat Tuhan dan sukacita yang melimpah. Jadi, ketika kita datang untuk menyembah, kita sebenarnya sedang melangkah masuk ke sumber sukacita itu. Penyembahan itu bukan beban, tapi gerbang menuju sukacita. Jadi, gimana caranya kita bisa mengalami sukacita ini? Pertama, yuk kita belajar untuk benar-benar menikmati momen-momen saat kita berada dalam hadiratnya. Kedua, coba deh temukan sukacita dalam tindakan menyembah itu sendiri, bukan cuma mengharapkan berkat sesudahnya. Dan ketiga, semakin kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita, semakin hidup kita akan dipenuhi oleh sukacitanya secara alami. Oke, kita udah bahas undangannya, siapa raja yang kita sembah, bagaimana cara menyembah, dan sukacita yang dihasilkannya. Sekarang, semua itu kembali pada satu hal, respons pribadi kita masing-masing. Undangan yang sama yang didengar para gembala dan orang Majus ribuan tahun yang lalu, sekarang bergema untuk kita. Di sini, saat ini, Tuhan masih terus memanggil, datanglah dan sembahlah aku. Jadi, inilah respons yang diundang dari kita. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, untuk mengakui Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Raja kita, untuk menyembahnya dengan ketulusan yang murni, dan untuk secara aktif mencari dan menemukan sukacita di dalam hadiratnya. Mari kita ambil waktu sejenak dan menjadikan doa ini sebagai doa pribadi kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Ajari kami untuk menyembah-Mu dengan tulus dan menjadikan Engkau pusat hidup kami. Terimalah hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Amin. Pada akhirnya, penyembahan adalah sebuah keputusan, sebuah respons dari hati. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda secara pribadi. Apa respons Anda hari ini?